Konsol gaming 1 jutaan dengan 14.000 game. Hai guys, dengan saya Ade. Jadi di sini ada sebuah handheld gaming console atau lebih tepatnya retro gaming console. Yang menariknya kalau kita beli ini sudah termasuk dengan penyimpanan 256 GB full gaming. Jadi totalnya sekitar 14.000 game guys. Gila. Penasaran yuk kita unboxing dulu. Oke, jadi ini dia guys si TrimUI Smart Pro, dimana kalau untuk boxnya sendiri di bagian tengah terdapat gambar produknya dan di sini untuk tipenya ya. Jadi ini TG5040, sebuah handheld game console. Kalau untuk fiturnya sendiri yang tertulis di boxnya di sini cuma layarnya yang ukurannya 4,96 inch IPS LCD dengan 2 kali joystick dan juga stereo speaker. Oke, yuk langsung aja kita unbox. Nah, jadi di sini ada kertas ya, tertulis TrimUI, nih TrimUI Smart Pro. Yang di baliknya di sini ada keterangan lebih lengkap mengenai bagian-bagian produknya dan sedikit tutorial kalau mau update firmware-nya ya. Jadi nanti langsung kita update aja. Dan di sini langsung terdapat produk utamanya ya. Oke, ini dia. Yang ini masih baru guys, jadi masih plastikan nih. Kita copot dulu aja untuk plastiknya. Oke, yang secara desain ini keren ya. Nanti kita bahas lebih lengkap. Dan untuk kelengkapan di bawahnya cuma ada kabel USB-C aja buat charging. Nah, untuk desain gaming konsolnya ini aku bilang keren ya, karena mirip dengan PS Vita. Dimana untuk materialnya ini plastik yang secara build quality-nya ini oke ya. Kalau untuk sisi di bagian kanan di sini ada tombol action ABXY. Terus ada analog yang ukurannya kecil ya, mirip PS Vita, dan ada tombol select dan start. Kalau untuk bagian kiri di sini ada tombol panah, analog, dan juga tombol menu. Nah, untuk di bagian bawah di sini ada audio jack 3,5 mm, ada slot micro SD, ini bawaannya yang 256 GB, ada lubang mic, ada port USB-C buat charging, sama ada tombol FN. Nah, untuk di bagian atas di sini ada tombol R1 R2, L1 L2, ada tombol power, tombol volume, dan ada USB-C port bertuliskan host ya. Jadi ini untuk main multiplayer. Nah, kalau untuk di bagian belakang di sini polos aja ya, cuman ada tulisan TrimUI Smart Pro. Yang untuk bagian pinggirnya ini agak melengkung guys, so lebih nyaman aja ketika dipegang. Nah, kalau bagian depan di sini terdapat display berukuran 4,96 inch, resolusinya 1280 x 720 pixel. Ini bukan touchscreen ya, yang secara kualitas ini bagus, terus juga punya sudut pandang yang luas karena dia ini menggunakan panel IPS. Nah, yang menarik di bagian analognya, yang kanan dan kirinya ini terdapat lampu RGB ya, yang untuk warnanya ini menyesuaikan jenis emulatornya. Asik banget. Nah, sebelum lanjut kita tes, jadi ini spesifikasi dari TrimUI Smart Pro. Untuk CPU-nya ini Allwinner A133P 1,8 GHz dengan GPU PowerVR GE8300 660 MHz. Untuk RAM-nya 1 GB LPDDR4X dengan ROM 8 GB eMMC ya. Untuk micro SD-nya ada pilihan 64 GB, 128 GB, atau 256 GB. Untuk OS-nya sendiri ini berbasis Linux. Nah, untuk interface-nya sendiri seperti ini guys ya. Jadi bagian pojok kanan atas terdapat info baterai sama suara. Kalau di bawah ada info jam dan juga info untuk tombolnya ya. Jadi untuk OK-nya pakai tombol A. Dan kembali atau back-nya pakai tombol B. Nah, di sini ada juga untuk tombol menu dan juga search ya. Jadi ini untuk nyari game, soalnya gamenya tuh banyak banget guys. Ya kurang lebih ada 14.000 game. Nah, untuk di bagian atas terdapat beberapa tab ya. Yang pertama ada tab favorit. Jadi kita bisa set game-game yang sering kita mainin ke tab favorit ya. Nanti bakal muncul di sini. So kita nggak perlu repot-repot lagi untuk nyari gamenya. Terus di sini ada tab recent, ini game-game terakhir yang kita mainin akan muncul di sini.
Terus di sini ada tab best ya. Ini ada beberapa rekomendasi game dari Trim UI-nya. Ada arcade vertical shooter, ada FC multi cartridge, sama ada game Pokemon. Nah, terus di sini nih untuk beberapa emulatornya ya. Totalnya ada 29 emulator dengan ya kurang lebih 14.000 game guys ya. Jadi di sini banyak banget, ada Nintendo DS, terus ada PPSSPP, ada PS1 dan lain-lain, nanti kita cobain aja. Terus di sini ada untuk tab aplikasi ya. Ini untuk FNK setting. Jadi di sini kita bisa set untuk tombol fungsi yang ada di bawah ya. Ini bisa untuk matiin lampu LED dan juga lain-lain nih. Kita bisa pilih lewat sini ya. Terus di sini ada juga untuk USB storage ya. Ini untuk ngebaca misalnya flash disk yang dicolokin lewat USB-C yang ada di bawah. Terus ada ini 248, ini game, nggak tahu juga kenapa bisa muncul di sini. Terus ada user guide-nya juga ya. Jadi user guide-nya ada di sistemnya ini guys. Makanya tadi kita nggak dikasih kertas ya untuk user guide-nya. Nah, lanjut di sini ada tab Net Play, ini untuk main secara multiplayer. Terus ada juga tab setting ya. Mulai dari ini untuk atur display, untuk atur LED, terus di sini untuk atur volume ya, ada background musik juga, sama ini tuh ternyata ada getarnya guys ya. Jadi ini berfungsi kalau misalnya ada game-game yang emang support sama getar. Terus ini ada wifi, cuman sayangnya wifi-nya ini nggak untuk internet, jadi cuma untuk main secara multiplayer ya. Jadi satunya ini nyalain hotspot dan satunya ngidupin wifi untuk main secara multiplayer. Nah, untuk temanya sendiri ini cuman ada satu ya, mungkin nanti bakal ada lagi ya, kita tunggu aja untuk update-nya. Di sini ada key map, ada default sama ada rotate, dan juga di sini ada sistem. Untuk sistemnya sendiri ada power off, ada language ya. Sayangnya di sini nggak ada bahasa Indonesia guys. Terus di sini ada ROM, ada waktu, reset, dan ada hardware testnya juga. Nah, jadi di sini untuk ngetes tombol-tombolnya ya berfungsi dengan baik atau enggak. Terus di sini juga ada kalibrasi untuk joysticknya ya. Jadi kalau misal kalian ngerasa joysticknya drifting atau bermasalah, kita bisa kalibrasi di sini ya. Kalau untuk ini sih aman sih, kalau mau dikalibrasi tinggal tekan aja tombol A. Nah, di sini untuk device infonya sendiri ya. Jadi ini udah aku update untuk firmware-nya. Jadi sekarang yang versi terbaru versi 1.0.3. Oke, yuk langsung aja kita tes buat game ya. Jadi pertama aku mau cobain rekomendasi dari Trim UI-nya. Ini ada arcade vertical shooter. Jadi ini khusus game-game arcade pesawat ya. Dan menariknya ternyata ini bisa main secara vertikal guys. Oke, lanjut di sini aku mau coba yang FC multi cartridge ya. Jadi ini tuh game-game NES. Buat kalian yang dulu pernah punya Nintendo, itu kan kayak ada kasetnya gitu ya. Jadi ada 4 in 1, terus ini ada yang 360 in 1. Nah, jadi ini game-gamenya guys ya. Dimana ini emang nostalgia banget buat yang umur 30-an guys. Dan asli ini kenangan masa kecil ya. Walaupun kalau saya sih dulu nggak punya, cuma bisa nonton doang. Dan sekarang bisa ngerasain main di Trim UI Smart Pro ini benar-benar berasa beda ya. Karena layarnya ini bagus dan warnanya tuh berasa lebih vibrant. Tentunya untuk gaming seperti ini ya nggak ada masalah ya, lancar jaya. Nah, di sini untuk gamenya kita juga bisa save ya. Dan di sini kita dikasih 10 slot. Lumayan banyak juga nih. Nah, lanjut untuk game-game CPS 3 ya. Jadi ini tuh game Capcom 2D Fighting. Ini untuk testing responsif tombolnya dan aman aja guys.
Nah, semua game di CPS3 ini bisa dimainin secara lancar, nggak ada masalah, aman. Dan ya untuk speakernya ini udah dual stereo speaker ya, jadi suaranya juga cukup lantang nih, nembak ke depan juga. Kalau untuk secara kualitas suaranya ya ini standar aja. Nah, lanjut di sini buat Dreamcast ini juga aman banget ya dimainin. Dan kalau di sini kalian kok ngerasa risih sama black bar di samping kanan kirinya, di sini kita bisa masuk ke advance menu. Nah, ini kita pilih di bagian video ya. Nah, ini ada scaling, kita pilih full aja. Nah, kalau ini lebih enak sih menurutku. Jadi bagian kanan kirinya tuh nggak ada black barnya lagi, dan dilihat juga nggak terlalu gepeng sih, jadi lebih oke lah. Nah, untuk Nintendo 64 ini juga sama guys ya. Beberapa game yang aku tes ini aman, nggak nemuin kendala sama sekali. Oke, lanjut kita tes game PS1 ya, dan ada yang keren nih guys. Jadi awalnya kok aku ngerasa grafisnya tuh kotak-kotaknya tuh berasa banget. Jadi di sini kita bisa masuk ke advance menu, terus pilih di bagian core option. Nah, di sini di bagian GPU plugin-nya tuh kita bisa enhance untuk resolusinya ya. Jadi di sini untuk hasilnya nih, jadi dia berasa lebih halus guys untuk grafisnya. Dan asli sih ini ngaruh banget ya GPU plugin-nya. Jadi yang awalnya grafisnya tuh agak kasar kalau main game PS1, ini tuh berasa lebih smooth guys. Dan kalau untuk performanya sendiri ini nggak ada kendala ya, aman banget untuk main game-game PS1. Nah, lanjut kita tes yang paling berat nih. Ada emulator PPSSPP PlayStation Portable, yang secara gaming untuk game berat seperti God of War ini emang nggak semulus emulator yang kita tes sebelum-sebelumnya ya. Kadang ada sedikit frame drop tapi nggak terlalu mengganggu ya. Overall playable, masih bisa banget lah menikmati story gamenya. Nah, kalau untuk game-game yang lebih ringan sih ini aman banget ya, mulus, nggak ada kendala. Nah, terakhir ini ada Nintendo DS ya, dan untuk tampilannya tuh kecil, kanan kiri seperti ini guys. Dan beberapa game kayak ini tuh tombol-tombolnya tuh nggak bener guys ya. Jadi mau mulai gamenya aja tuh susah. Ya mau nggak mau harus mapping ulang nih untuk tombol-tombolnya. Ya overall sih kalau untuk gameplay gamenya ini aman ya. Nah, untuk baterainya sendiri guys, ini 5000 mAh dan lumayan awet ya. Selama pengetesan main game ini bisa bertahan hingga 5 jam. Kalau untuk waktu chargingnya sendiri ini sekitar 2 jam.
Nah, untuk kesimpulannya, ini adalah sebuah retro gaming konsol pertama yang saya cobain guys ya. Walaupun secara desain memang kelihatan keren dan kekinian, tapi untuk game-gamenya ya emang game-game retro yang asik banget buat nostalgia. Dan di sini isinya juga banyak banget ya, totalnya tuh ada 14.000 game dengan 29 emulator. So ya nggak mungkin juga kita cobain semuanya. Ya ini bisa main multiplayer secara wireless ya, pakai netplay, tapi ya nggak bisa kita coba juga, soalnya harus punya dua perangkat ini. Kalau untuk kekurangannya, tombol triggernya L2 dan R2-nya ini terlalu kecil ya, susah mencetnya. Tapi sih nggak masalah, soalnya selama aku tes juga ternyata ini nggak kepake. Dan palingan di fiturnya ya, padahal ini kan ada wifi-nya, tapi kok nggak bisa dipakai untuk internet, cuman bisa untuk main game multiplayer. Jadi sayang banget ya. Andai aja ini bisa dipakai untuk internet, untuk browsing, untuk nonton YouTube atau nonton video, pasti bakal lebih keren lagi. Tapi overall mengingat harganya yang cuma di 1 jutaan, untuk saat ini sih ini masih jadi retro gaming konsol terbaik saat ini. Gimana? Tertarik nggak sama produk yang satu ini? Coba kasih komen di bawah. Sekian dari saya Ade, thank you buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yuk.